Setelah mengucapkan nama itu seluruh tatapan tiba-tiba teralihkan kepada Xiaoyan, dengan suara bisikan yang mengungkapkan keterkejutan di wajah para peserta masing-masing. Sosok yang disebutkan oleh Wang Chen sebelumnya bukankah adalah orang yang menaruh dendam perselisihan dengan Paviliun Petir Utara. Bahkan kebanyakan dari mereka sudah tahu sosok yang bernama Xiaoyan mampu lolos dari genggaman tangan Fei Tian. Tidak terhitung banyaknya orang yang memfokuskan pandangan mereka ke arah si pemuda bertopeng, bahkan Tang Yin sendiri pun tidak habis pikir orang yang bertarung ternyata adalah Han. Apakah dia sudah gila? Mu Qingluan pun juga demikian, tidak disangka benar-benar memberanikan dirinya untuk datang. Nahas ketika terbelalak saat mendengarkan nama tersebut. Karenanya dia bertanya kepada Fei Tian, apakah dia adalah bocah yang bernamaan yang kau sangka orang yang menyebabkan masalah di Paviliun Petir Utara. Baru-baru ini ternyata malah mengantarkan nyawanya sendiri ke dalam jurang kematian. Tampaknya masalah hari ini akan lebih menyenangkan. Fei Tian segera menginjak udara kosong dan muncul tepat di atas kepala Xiaoyan. Sembari menegaskan, bocah, lepaskan benda yang berada di wajahmu. Wajah Xiaoyan menjadi suram dan tampak lebih serius untuk menghadapi situasi rumit kali ini. Dia juga tidak kira lagi dikarenakan Wang Chen pernah bertukar pukulan dengannya pada saat berada di kolam mata surga. Karenanya tidak ada yang kebetulan mengapa dia bisa mengenali jenis api surgawi serta efek penekanan douqi di dalam tubuhnya. Lin Yan mulai merasa lebih cemas lagi saat identitas sahabatnya terungkap. Karenanya dia bertanya dengan suara yang terbata-bata, kau tidak berniat untuk menyerang bukan? Nah, karena sudah demikian dan tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi, maka Xiaoyan lantas berkata, serahkan saja padaku. Xiaoyan mengangkat kepalanya sembari melepaskan topeng di wajahnya sembari bertanya. Kenapa dia tidak merasakan takut sedikit pun, bahkan bertanya dengan tegas kepada Fei Tian, apakah kau berencana untuk menyerangku lagi? Fei Tian segera menghilang dari tempatnya berpijak dengan kecepatan luar biasa layaknya seperti cakar hantu. Gelombang petir menyelimuti tubuhnya dan langsung menerkam lurus ke arah Xiaoyan. Namun sayang, serangan kejutan pertama itu hanya mengenai sebuah bayangannya. Fei Tian mengatakan, tidak disangka kekuatanmu telah meningkat lagi. Pantas saja kau berani bersikap begitu sombong. Xiaoyan membalas, Paviliun Petir hanya sekumpulan orang-orang biasa, bahkan kalian para generasi tua malah menindas kami yang lebih muda menggunakan keunggulan Paviliun serta reputasi kalian. Setelah itu dia lantas mengarahkan pandangannya ke arah Lesun Si sembari berkata, jika kau benar-benar menganggap bahwa aku memiliki permusuhan yang sangat dalam dengan Paviliun milikmu, lantas mengapa kau tidak bertindak secara pribadi menggunakan kekuatan Dosun milikmu sendiri? Dengan kekuatanmu itu, sudah bisa dipastikan aku tidak akan bisa bertahan lebih dari satu pertukaran denganmu. Mengapa kau harus membuatnya menjadi rumit bahkan membebaninya kepada orang lain? Kata-kata yang diucapkan oleh San menimbulkan keributan di lapangan terbuka. Tidak disangka pemuda yang baru saja melangkah ke ranah Dosong berani berbicara begitu lancang di hadapan pemimpin tertinggi Paviliun Petir Angin yang sudah menginjak ranah elit Dosun. Lesun Si membalas, aku tidak perlu menggunakan trik semacam itu bahkan hanya untuk menangkapmu. Xiaoyan berkata, sesuatu ini adalah hal-hal yang sangat mudah yang harusnya bisa dilakukan oleh Paviliun milikmu. Selain itu, jika Paviliun Petir Utara gagal melakukannya, masih ada pemimpin Paviliun Barat dan juga Paviliun Selatan. Fan mengatupkan giginya dengan amarah saat mendengarkan ocehan dengan reputasinya yang sudah cukup terkenal di Paviliun Petir Utara. Bahkan untuk menangkap seorang bocah dohuang saja pun tidak mampu dia lakukan, sehingga dengan sebab itulah dia telah kehilangan wajah serta martabatnya di hadapan semua orang. Karenanya hari ini dia harus segera menghabisi Xiaoyan. Lapisan awal langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh, suara terendam petir perak berkedip dari dalam menghasilkan gemuruh menakutkan. Lin Yan segera menyuruh Xiaoyan untuk melarikan diri. Bagaimanapun tidak ada harapan kemenangan jika ingin melanjutkan pertarungan di kandang mereka. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dikarenakan tempat ini adalah pusat dari Gunung Petir, sebuah markas besar yang telah dibentuk oleh mereka. Berlari keluar pun tidak akan menyelesaikan masalah. Karenanya Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze sembari berkata bahwa Tuan Dosun Junior ini ingin kau melihat sesuatu. Feng Zunze pada awalnya acuh tak acuh, bahkan dia mengatakan masalah ini adalah dendam milikmu dan juga Paviliun Petir Utara tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tentu saja meskipun Feng Zunze merupakan salah satu orang yang paling ditakuti oleh pimpinan seperti Lei Zunze, namun ada baiknya dia tidak berselisih. Xiaoyan segera melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan oleh Yao Lao dan melemparkannya ke arah Feng Zunze. Itu adalah sebuah pembuktian yang harus dia lihat secara langsung. Nah, saat melihat cincin kuno yang berada di tangannya, Feng Zunze mampu merasakan sebuah jejak spiritual yang cukup dalam berupa sebuah kegelisahan yang tidak mampu disembunyikan tatapan wajahnya.
Seketika menjadi sangat kaget bukan kepalang saat merasakan bahwa ternyata di dalam cincin kuno itu terdapat sebuah peninggalan yang menjadi tanda persahabatan dengan teman lamanya. Gemetar hatinya tidak bisa tertahankan, pandangannya mulai kosong sehingga dengan cepat dia menghilang dari tempatnya berpijak dan langsung muncul di hadapan Xiaoyan sembari menahan kekuatan serangan pedang dari Fei Tian. Dia menegaskan kepada seluruh jajaran pemimpin paviliun petir utara bahwa tidak satupun orang yang diizinkan untuk menyentuhnya. Suara lantang dan kalimat penegasan yang dikeluarkan oleh Feng Qing'er tidak satupun pimpinan ahli dosun dari masing-masing utusan paviliun yang meragukan kata-katanya. Di sisi tepi arena Muking Luang juga dipenuhi dengan rasa keterkejutan. Dia belum pernah melihat gurunya dengan mudah mengungkapkan emosi semacam itu. Bahkan setelah melatihnya bertahun-tahun kalimat yang diucapkannya jelas bahwa masalah tersebut bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Jika paviliun petir angin berani menentangnya maka permusuhan besar akan terjadi namun terlepas dari itu semuanya disebabkan oleh salah satu benda yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Seketika Muking Luan teringat kata-katanya pada saat berada di kolam mata surga. Xiaoyan pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang murid dari teman lama gurunya. Suasana tempat menjadi tenang sunyi senyap tetapi dipenuhi dengan aura yang cukup dingin. Lei Zunze lantas menoleh angkat bicara dengan benang kemarahan bahwa Feng Zunze, apa maksudmu? Jian Zunze mencoba mendinginkan suasana dengan kalimat bahwa semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Adapun Huang Quan Zunze tertawa bahagia dikarenakan sepertinya semua penghinaannya akan segera terbayarkan. Feng Zunze lantas bertanya kepada Xiaoyan, kau dan dia apa hubungan kalian? Xiaoyan menjawab, seorang guru dan juga murid Feng Zunze tidak bisa menahan rasa bahagia di hatinya. Itu adalah jawaban yang paling ingin ku dengar, namun bisakah kau memberikanku bukti tambahan? Selepas mengatakan itu, Xiaoyan segera mengeluarkan tangannya menunjuk segel api dingin tulang yang berada di dahinya, sebuah peninggalan yang bisa menjadi pembuktian itu. Fakta bahwa dirinya adalah murid yang sangat dibanggakan oleh Yao Lao. Setelah melihat api surgawi putih tersebut, Feng Zunze mengangkat kepalanya menghirup udara yang cukup dalam. Pada akhirnya dia berhasil menemukan sahabat lamanya yang dimana telah membuatnya sulit untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Nah, setelah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah murid turunan langsung dari Yao Lao, Feng Zunze lantas berkata padanya, karena kau adalah muridnya maka jangan panggil aku dengan sebutan Feng Zunze lagi, panggillah aku sebagai Feng Xian. Aku tidak ingin membicarakan hubunganku dengannya secara rinci seperti apa, namun jika kau tidak keberatan maka anggaplah aku juga sebagai gurumu di masa depan. Dengan reputasi yang dimiliki oleh Feng Zunze di dataran tengah, sebenarnya ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya sebagai seorang guru dan ingin menuntut ilmu darinya. Namun ini adalah kali pertama baginya menawarkan diri kepada seorang pemuda agar memanggilnya sebagai sebutan guru. Feng lantas berkata, serahkan masalah ini padaku. Selepas mengatakannya dia lantas mengalihkan pandangannya ke arah Lesi sembari menegaskan bahwa aku bisa mengalah padamu dengan semua masalah yang terjadi, namun paviliun petir angin tidak diperbolehkan sedikitpun untuk menyentuh Xiaoyan dan mengungkapkan amarah dalam pandangan matanya sembari berkata, ini adalah masalah antara paviliun milikku dan juga dirinya. Jika kau bersikeras untuk ikut campur maka itu akan mempengaruhi hubungan di antara dua paviliun kita. Feng Zunze membalas, jika sesuatu terjadi padanya hari ini, maka sama saja hasil akhirnya akan terjadi sebuah perang besar antara dua paviliun. Lei Zunze benar-benar tidak habis pikir entah kenapa Feng Zunze tiba-tiba secara serta-merta malah melindunginya mati-matian bahkan sampai ingin mengorbankan hubungan mereka. Lei Zunze mencoba memperjelas kejadiannya bahwa bocah itu diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir yang berasal dari paviliun petir angin, bahkan baru-baru ini memperoleh metode pelatihan untuk melatih tubuh ilusinya. Jika masalah ini ku kesampingkan hanya dengan sebuah kalimat darimu, lantas sebagaimana paviliun milikku membayarnya? Xiaoyan angkat bicara bahwa kau terlalu sembarangan dalam berbicara. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang kutemui ketika berlatih di luar dataran tengah. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku mempelajarinya secara diam-diam? Jika seperti itu pemikiranmu, bukankah berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu maka sama saja mencari kematian? Sementara itu metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir sudah diambil oleh Fetian. Kau harusnya menyadarinya. Wajah luapan amarah Fetian benar-benar tidak tertahankan lagi, namun tidak ada yang bisa dia lakukan mengingat reputasi yang dimiliki oleh Feng Zunze. Jelas dia kalah mutlak dari segi pandangan aspek kekuatan manapun. Lei Zunze kembali berkata, karena masalah ini dimulai darinya maka mengapa kita tidak melakukan sebuah kesepakatan? Pertarungan mereka akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antaranya maka aku bisa menjamin semua permasalahan yang pernah dia lakukan akan berakhir. Bagaimana menurutmu?
Feng Zunze membalas masih banyak jarak yang terlalu besar antara Fetian dan juga Xiaoyan menindas yang lebih mudah bukanlah keputusan yang bijak. Nah karena tawaran pertama ditolak maka Lei Zunze kembali bertanya kalau begitu apa keputusan yang kalian inginkan. Apakah kau ingin melihat paviliun milikku tidak melakukan apapun dan hanya melepaskan Xiaoyan begitu saja jelas aku tidak akan membiarkannya dengan mudah. Nah Jian Zunze tiba-tiba angkat bicara berkata bahwa masih ada satu jalan mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi yang sama untuk melakukannya saran itu membuat berpikir cukup. Tapi dia mengerti dari sebuah kalimat yang diucapkan oleh Jian Zunze bahwa tampaknya orang yang disebutkan sangatlah cocok dengan Fan King Er dia adalah salah satu murid generasi muda yang dibanggakan. Karenanya setelah berpikir dan berpikir Lei Zunze akhirnya memutuskan karena Xiaoyan belum bisa dianggap seimbang melawan Fei Tian maka aku akan menyuruh Fan King Er untuk bertarung dengannya. Jika Xiaoyan kalah maka dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir lagi di masa mendatang namun jika muridku kalah maka dendam antara Xiaoyan dan Paviliun Petir Utara akan terselesaikan. Bagaimana menurutmu tetapi satu persyaratan yang ditegaskan dalam pertukaran ini adalah dilarang keras menggunakan kekuatan spiritual orang lain Feng Zunze sebenarnya cukup ragu saat mendengarkan tawaran terakhir itu dikarenakan dia tahu bahwa Feng King Er bukanlah generasi yang bisa dianggap remeh. Karenanya sekali lagi dia bertanya kepada Xiaoyan apakah kau berani menerima tantangannya? Xiaoyan mengungkapkan tatapan membara dalam pandangan matanya tidak merasakan gentar sedikit pun karenanya dia menegaskan aku akan menerima tantanganmu.